Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, aku selalu berdoa semoga seberat apapun masalah semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi untuk tema readingan kali ini adalah dia yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Jadi kita akan lihat secara detail ya, mulai dari bagaimana energi dia, siapa dia, serta ciri-cirinya. Jadi kita akan lihat ya, ada seseorang yang tidak ingin jauh dari kamu apalagi kehilangan kamu. Sebelum ke pembacaan perlu diingat karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam ambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading silahkan ya, hubungi kontak admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja kita akan cari tahu energi dia. Kita akan lihat ya, bagaimana energi seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Oke. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang sedih, galau, ya, meneteskan air mata, memikirkan kamu karena adanya rasa rindu yang sepertinya tidak tersampaikan. Karena saya melihat ya, ada beberapa di antara kamu dan dia yang saat ini sedang menjalani hubungan LDR, hubungan cinta yang berjarak, sehingga membuat orang ini tidak bisa setiap saat ya melampiaskan rasa rindu dia untuk datang menemui kamu ya. Dan saya melihat ya, dia sepertinya sayang sama kamu meskipun ya ada di antara kamu yang merasa meragukan cintanya dia, tapi orang ini tidak pernah menyerah ya. Dia akan tetap terus menunjukkan dan meyakinkan kamu bahwa orang ini sangat setia terhadap diri kamu gitu ya. Dan memang ya, kunci menjalin hubungan LDR tuh hanyalah masalah kesabaran dan kepercayaan. Karena hubungan LDR tanpa adanya kepercayaan ya dan rasa sama-sama saling pengertian ya, itu rasanya sangat mustahil ya. Kita akan coba lihat lagi di sini. Saya akan coba lihat ya bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Kita akan coba lihat dulu bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Kita akan coba lihat terlebih dahulu. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mencari kabar kamu. Karena memang ada ya beberapa di antara kamu tuh yang saat ini memang sengaja menghindar dari dia, menjaga jarak dengannya, karena kamu sadar ya, menjalin hubungan dengan dia ini terlalu menyakitkan, terlalu banyak luka batin, terlalu banyak kekecewaan yang kamu rasakan, sehingga membuat ya diri kamu tuh benar-benar berusaha menarik diri, menjauhinya ya, semata-mata tuh kamu lakukan agar dia sadar ya bahwa selama ini kelakuan dia itu sangat menyakiti batin perasaan kamu ya. Dan di saat kamu menghilang ya, orang ini mulai merasakan bagaimana sakitnya kehilangan kamu ya, yang membuat orang itu seolah-olah ya dia berusaha ya mencari kabar kamu semampu dia. Mungkin beberapa di antara mereka ini sampai tanya-tanya kamu ya ke orang-orang terdekat kamu. Mungkin ada juga beberapa di antara kamu tuh yang di antara mereka ya yang kayak cari-cari kabar kamu di internet, di sosmed gitu. Karena ya dia mulai sadar gitu ya bahwa ternyata hidup tanpa kamu tuh begitu menyakitkan. Makanya orang ini mencari kamu. Dimana kayaknya banyak sekali ya ungkapan isi hati yang pengen dia sampaikan kepada diri kamu. Kita akan coba lihat lagi bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sedang menghadapi karma atas segala kesalahan yang pernah dia lakukan kepada dirimu. Bahkan beberapa di antara dia saat ini sepertinya tidak mendapatkan kepercayaan dari orang-orang terdekatnya, tidak mendapatkan kepercayaan dari atasannya, karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia terlalu banyak drama.
ya, dia terlalu banyak kebohongan yang dia lakukan untuk menutupi kesalahannya, ya. Sedangkan kamu tuh hanya sabar saja, ya, karena kamu yakin bahwa karma itu tidak akan pernah salah alamat seperti apa yang dia rasakan saat ini, ya. Dan di saat orang ini mendapatkan karmanya, saya melihat ya, dia baru tahu ya, dia baru sadar ternyata kesulitan-kesulitan yang saat ini sedang dihadapi ya, itu adalah karena kesalahan dia di masa lalu, di mana dia sering bohongin kamu. Bahkan yang paling menyakitkan ya, di saat kamu sudah percaya sama dia, ternyata orang ini memanfaatkan kebaikan kamu. Wow, serem juga ya. Seperti itu guys. Kita coba lihat lagi bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Saya akan ambil satu kartu ya. Wow, di sini ada kartu The World ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu, dan dia berharap bahwa ikatan ini ya bisa menjadi ikatan terakhir dia. Meskipun hubungan kamu dan dia dipenuhi dengan gejolak ya, mulai dari gejolak konflik batin, mulai dari kecemburuan, ego, kecurigaan ya, tapi dia merasa sangat nyaman sama kamu. Dan di sini kartu The World ya, The World itu kayak melambangkan energi jodoh yang sangat kuat, di mana energi The World ini menggambarkan kayak dia adalah seseorang yang berpotensi menjadi cinta terakhir kamu ya. Selagi kamu bisa mempertahankan hubungan ini sampai akhir, aku yakin bahwa kamu sama dia akan terikat ya, sama dia selamanya. Karena jika dilihat dari energinya tuh tidak semudah membalikkan telapak tangan ya untuk mempertahankan hubungan kamu bersama dia. Banyak sekali godaannya gitu ya. Bahkan sempat ada beberapa di antara entah kamu atau dia yang kehadiran orang baru, tapi tetap ya ujung-ujungnya kalian balik lagi. Dan ini bukanlah suatu hal kebetulan ya, karena saya melihat adanya garis takdir yang sangat kuat tapi tidak kamu sadari dari dia. Oke. Saya akan coba lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh dari kamu apalagi kehilangan kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Wow, di sini ada kartu Ace of Swords ya. Jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat misterius ya, tapi dia cinta mati sama kamu ya. Misteriusnya dia ini apa yang aku rasakan ya, meskipun kamu sudah cukup lama mengenal dia, tapi kamu masih merasa kesulitan ya beradaptasi untuk mencari tahu apa yang dia inginkan dan apa yang tidak. Karena beberapa di antara dia ini memang orangnya gampang-gampang susah ya, orangnya sangat susah ditebak gitu. Terkadang dia bisa menjadi seseorang yang sangat kamu rindukan, tapi terkadang sesekali dia juga bisa menjadi seseorang yang seolah-olah ingin kamu lupakan. Kenapa? Karena beberapa dari dia ini orangnya sifatnya sangat berubah-ubah gitu ya. Bahkan kayak nggak konsisten gitu ya. Sehari ya terkadang dia romantis, tapi sehari kemudian ya dia bisa gregetin gitu ya. Terus sehari lagi dia bisa sok-sok sayang sama kamu ya. Tapi sehari kemudian dia bisa menjadi seolah-olah kayak musuh dalam selimut. Tapi apapun yang terjadi ya, di balik sisi misterius dia orangnya sangat menghargai kamu, sangat menyayangi kamu, bahkan dia seolah-olah ingin selalu melindungi kamu, apapun yang terjadi, ya. Dan dia ini orangnya paling gak terimaan ya, yang aku rasakan kayak yang gak terimaan ketika pasangannya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Kayak ada energi yang gak terima aja gitu ya, kayak misalkan tuh ada seseorang yang benar-benar membuat kamu menangis ya. Dia seolah ingin bergejolak belain kamu ya. Kita cek lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Ada energi cinta ya. Cinta tuh tidak perlu diucapkan ya. Cinta tuh hanya butuh ya validasi secara nyata. Dan di mana orang ini memang bukanlah orang yang romantis, dia bukan orang yang puitis ya, tapi cinta dia ke kamu ini sangat pasti. Di mana memang orang ini tuh tidak bisa kamu bandingkan dengan siapapun karena memang dia orangnya nggak suka dibanding-bandingkan ya. Orang ini punya cara tersendiri bagaimana menunjukkan rasa sayang dia kepada kamu dengan cara tindakan nyata, bukan lewat kata-kata. Justru malah orang yang seperti ini orang yang patut ya untuk kamu pertimbangkan, karena terkadang ketika seseorang yang terlalu banyak puitis ya, terlalu banyak cerita ya, itu hasilnya akan mengecewakan. Justru malah orang yang terlihat pendiam, orangnya cuek ya, justru malah gerakannya ini gerakan yang sangat ugal-ugalan ya, gerakan yang sangat pasti daripada orang yang ya terlalu banyak ngomong doang gitu tapi ujung-ujungnya zong.
Kita lihat lagi bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Wow, dia adalah seseorang yang menganggap hadirnya kamu dalam hidupnya dia merupakan keberuntungan besar ya. Karena tidak pernah ya dia menemukan sosok seseorang seperti kamu. Kamu memang orangnya apa adanya, kamu orangnya sederhana ya. Tapi dia merasa bahwa cara kamu memperlakukan dia ini sangat istimewa. Sehingga membuat orang ini ya tidak ingin jauh dari kamu apalagi kehilangan kamu. Dan di sini memang ya saya melihat tuh beberapa di antara mereka ini mencemaskan kamu. Dia cemas karena kamu tuh punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia cemas kalau misalkan ya banyak sekali orang-orang yang ingin mendekati kamu. Ya memang iya sih gitu ya. Karena yang aku rasakan tuh meskipun kamu sudah terikat sama dia, tapi banyak loh orang-orang yang DM kamu, cacat kamu gitu ya. Tetapi karena kualitas kamu sosok seseorang yang sangat setia, sehingga kayak kamu tuh berusaha menjaga hati dan perasaan kamu untuknya. Meskipun ya banyak sekali ya ancaman dari pihak-pihak yang lain ingin berusaha masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi nggak ngefek ya. Kayak gitu. Kita lihat lagi ya, bagaimana energi seseorang yang tak ingin jauh dari kamu, apalagi kehilanganmu. Ya, bagaimana energi dia. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya pernah ya memanfaatkan kebaikan kamu, entah kamu sadari atau tidak gitu. Karena pada saat kamu menjalin hubungan sama dia dulu, kamu tuh terlanjur dimabuk cinta ya, sampai-sampai membutakan segalanya dan gak sadar bahwa pada saat dulu dia telah memanfaatkan kebaikan kamu ya. Ada di antara kamu tuh yang dimanfaatkan materi kamu, ada juga ya yang beberapa di antara kamu tuh diperalat ya sama dia. Bahkan mungkin ya kamu gak sadar bahwa selama ini cinta yang dia katakan adalah cinta palsu, cinta yang karena tujuan bukan ketulusan ya. Dan di sini saya juga melihat beberapa di antara mereka tuh saat ini benar-benar merasa sedih gitu ya. Karena memang saking keselnya kamu ke dia sampai-sampai kayak kamu tuh benar-benar blokir ya. Kamu gak mau lagi terkoneksi dengan orang-orang yang toksik. Kayak kamu tuh ingin fokus membahagiakan diri kamu sendiri, fokus mewujudkan apa yang menjadi harapan dan cita-cita kamu, fokus ke keluarga gitu. Karena selama ini hidup kamu tuh terlalu berkorban demi dia. Sedangkan seseorang yang sudah kamu korbankan ya, dia tidak pernah sekali menghargai kebaikan kamu. Justru malah dia nggak bersyukur ya. Sudah diberikan seseorang seperti kamu, tapi masih ngelunjak gitu ya. Sudah diberikan kepercayaan gitu, tapi dia masih nggak setia ya. Mendua ataupun memanfaatkan diri kamu. Ya, memang tragis banget sih nih orang ya. Kita coba cek lagi. Bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilanganmu? Bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu? The Fall ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya baru saja hadir ke dalam kehidupan kamu. Meskipun hubungan kalian baru seumur jagung, tapi dia sudah merasa sangat yakin bahwa kamu adalah tujuan hidupnya dia. Memang ya beberapa di antara kamu tuh saat ini berdealing dengan seseorang yang usianya lebih muda kamu ya. Lebih muda dia. Sorry ya, maksud saya itu kayak usia dia lebih muda dia ketimbang kamu ya, tapi sayang dia ke kamu ini sangat luar biasa. Meskipun dia orangnya sedikit cuek, meskipun dia sedikit kekanak-kanakan ya, tapi dia ini sangat setia loh terhadap kamu ya. Tetapi memang kamu nggak boleh terlalu berekspektasi tinggi ya sama nih orang. Jangan harap kamu akan mendapatkan perhatian dari dia, karena memang fokusnya kamu tuh sama dia ya lebih banyak kamu yang ngomong daripada dia ngomong kamu. Kenapa? Ya karena berondong gitu ya, karena memang dia ini orangnya suka dimanjakan, suka diperlakukan secara spesial gitu ya. Dan jangan salah ya, bahwa orang seperti ini tuh ketika dia udah ngerasa nyaman sama kamu, dia akan ngerasa susah ya lepas dari kehidupan kamu. Dia akan berusaha bagaimana cara agar tetap terus terikat dengan kamu. Meskipun kalian sering berantem ya, tapi berantem kalian ini gak bisa lama-lama ya. Karena memang beginilah ya energi apa adanya. Kita lihat ya yang terakhir, bagaimana energi dia seseorang yang tak ingin jauh dari kamu, apalagi kehilanganmu. Oke, jadi memang harus sabar ya, karena di sini ada seseorang yang sebenarnya dia sangat wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang fokus memperbaiki diri ya, setelah dia mengecewakan kamu ya. Dan yang membuat orang ini memperbaiki diri karena memang beberapa di antara kamu tuh benar-benar ngerasa dibikin trauma ya akibat kelakuannya gitu. Karena beberapa di antara dia ini ternyata pernah nggak setia sama kamu gitu. Tapi ketahuannya tuh akhir-akhir ini aja
gitu. Beberapa di antara mereka ini orang yang dia tidak pernah sadar gitu ya, bahwa ketika dia sudah punya pasangan artinya dia harus setia. Tapi dia berbeda. Ketika dia udah punya kamu, dia masih sering loh ya jelalatan kanan kiri gitu ya. Dia masih sering tebar pesona di sosmed gitu. Bahkan beberapa di antara dia ini juga orangnya tuh kayak, ya dia nggak sadar gitu ya, bahwa di belakang dia ini ada kamu loh yang selalu menunggu kabarnya. Dia tidak pernah perhatikan itu. Karena yang dia fokuskan ya selama dia menjalin hubungan dengan kamu tuh hanya kepentingan ego dia semata gitu. Dan di sini saya melihat ya, beberapa di antara kamu tuh juga sepertinya saat ini kayak apa ya, mulai bimbang ya, mulai ragu, mulai bimbang gitu. Meskipun dia sudah menunjukkan perubahannya, tapi tidak membuat diri kamu tuh cukup merasa yakin. Kenapa? Ya karena kamu terlalu trauma gitu. Kamu sering gitu ya bilangnya dia berubah, tapi faktanya balik lagi ke settingan awal. Jadi ya udah gitu, apakah kamu ini benar-benar bisa dipercaya atau enggak gitu ya. Oke, kita akan clear up ya. Kita akan clear up dulu, kita akan buka energi baru. Saya ingin tahu ya, bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang tak ingin jauh ya dari kamu. Saya akan coba lihat dulu bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang tak ingin jauh darimu. Bagaimana, kita cek dulu ya. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya energinya suka menyepelekan ya. Entah suka menyepelekan kamu, atau mungkin orang ini selalu memandang kamu sebelah mata sehingga kamu merasa disepelekan. Atau mungkin beberapa di antara dia memang ya orangnya karakternya seperti itu, kurang bisa menghargai orang lain tapi selalu ingin dianggap tinggi ya di mata siapapun. Mungkin beberapa di antara mereka ini NPD ya, Narcissistic Personality Disorder gitu. Atau mungkin beberapa di antara dia ini memang tipikal orang yang memang suka memandang sebelah mata orang lain tapi ingin terlihat sempurna di hadapan orang lain kayak gitu. Wow, jadi lebih harus berhati-hati ya guys. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang tak ingin jauh darimu? Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang tak ingin jauh dari kamu? Kita akan coba lihat. Wow. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang inginnya tidak ada batasan antara kamu dan dia. Artinya cara dia dalam menjalin hubungan tuh ya yang penuh kebebasan gitu. Ketika kamu bisa memberikan dia kebebasan, dia akan semakin sangat nyaman sama kamu. Dan orang ini tahu ya bagaimana cara membatasi diri, mana yang boleh dia lakukan dan mana yang tidak. Tetapi ketika kamu semakin mengekang dia, maka jangan salahkan apabila orang ini tetap terus berulah di belakang ataupun di depan kamu. Karena cara kamu mencintai dia yang salah, makanya dia berulah. Tetapi jika cara kamu mencintai dia yang tepat, maka orang ini akan bucin banget sama kamu dan akan susah lepas dari kehidupan kamu ya. Karena memang ya prinsip dia dalam menjalin suatu hubungan tuh dia tidak ingin membatasi siapapun gitu ya. Yang penting sama-sama saling percaya, sama-sama saling yakin, ya udah gitu. Cinta itu sesimpel itu kok gitu. Hanya saja cinta itu akan ribet apabila jatuh di tangan orang yang salah ya. Oke. Kita coba lihat lagi. Saya akan coba lihat bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Kita cek dulu ya. Wow, saya merasa dia adalah seseorang yang nampaknya cintanya timbul tenggelam. Kadang-kadang dia yakin ke kamu, tapi kadang-kadang dia merasa ragu terhadap dirimu. Kadang-kadang dia muncul, kadang-kadang dia menghilang. Itulah yang terjadi saat ini. Dan di sini saya melihat ya bahwa kamu tuh kayak ngerasa perasaan kamu tuh ditarik ulur sama dia gitu. Kamu juga tahu bahwa sebenarnya hati kamu tuh nggak bisa lepas darinya ya, tapi kamu benci cara dia memperlakukan kamu yang nggak tepat sehingga beberapa di antara kamu tuh terkadang merasa ingin ya lepas dari hidupnya dia. Dan di sini saya merasa tuh kamu sama dia berbeda ya. Kamu orangnya sabar, dia orangnya keras. Terus kamu orangnya legowo, dia orangnya itu kayak susah memaafkan. Jadi kayak gimana ya, bahasanya tuh gini. Ketika dia ini melakukan kesalahan, pengennya kamu terus bisa memaafkannya. Tapi giliran kamu yang sedikit saja melakukan kesalahan, dia seolah-olah menutup pintu maaf kamu. Seperti itu. Dan itu sering banget loh. Jadi kayak ya terkadang ketika kamu ingin minta maaf tuh kayak masih diulur-ulur gitu ya. Masih didrama-dramain ya. Masih digitu-gituin pokoknya ya. Intinya seperti itu. Kita cek lagi bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu.
Oke, saya melihat ya, lebih berhati-hati dengan seseorang yang kelihatannya lembut tapi hati dia keras. Karena saya melihat di sini dia adalah seseorang yang terlihat menenangkan ya, tapi dalamnya menakutkan. Karena beberapa di antara mereka ini memang orangnya tuh terlihat pendiam ya, tapi ketika dia sedang emosi dia bisa menjadi pribadi yang berbeda loh. Bahkan beberapa di antara kamu tuh pernah ya menjadi korban amarahnya, dan itu membuat diri kamu tuh kayak bener-bener ngerasa takut gitu. Karena kelihatannya kamu tuh baik ya, tapi ternyata ketika kamu marah, ketika kamu emosi, kamu tuh kayak buaya ya. Kayak buaya, tenang-tenang tapi menggigit. Kita cek lagi bagaimana ciri-cirinya dia, seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Wow, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya kamu sama dia dulu pernah ya terikat dalam sebuah hubungan, tapi kamu sama dia pisah nyambung, putus nyambung gak jelas gitu ya. Bahkan ya kayak kamu tuh berusaha sebenarnya ingin menyempurnakan keadaan hubungan ini, tapi nggak bisa. Kenapa ya? Karena kayak gelas pecah gitu ya. Gelas pecah itu kan bisa disatukan, tapi tidak akan sempurna, bisa menjadi gelas baru. Dan itu rasanya sangat sulit gitu. Kenapa? Karena saya melihat ya, kekurangan yang terjadi dalam hubungan kalian, ya, orang ini tidak ada inisiatif untuk berusaha mengimbangi kekurangan kamu. Justru malah ketika dia melihat kekurangan kamu, dia orangnya selalu nggak terimaan. Dia selalu komplain gitu ya, berharap kamu tuh bisa menjadi sesempurna apa yang dia inginkan. Kan nggak bisa. Kita itu tidak bisa mengendalikan apa yang tidak bisa kendalikan, ya. Kita kendalikan. Kayak misalkan ya merubah karaktermu, merubah tabiatmu, ya, merubah bisa hanya sesaat, tapi ujung-ujungnya pasti akan kembali ke settingan awal. Ya, karena seperti yang tadi ya, karakter tabiat itu kan udah bawaan dari lahir. Kalau memang dari sononya settingannya udah kayak gini, ya udah gitu. Kita tuh hanya bisa pasrah. Yang terpenting ya, kita tuh bisa sama-sama saling mengimbangi kekurangan satu sama lain. Itu akan jauh baik ya. Kita cek lagi bagaimana ciri-cirinya dia, seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilanganmu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya ya sudah terlanjur terikat kuat dengan kamu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah bisa lepas dari kehidupan kamu ya. Dan saya melihat ya, dia adalah seseorang yang memang sepertinya sangat mirroring ya sama karakter kamu. Makanya meskipun hubungan ini tidak bergerak ya atau jalan di tempat, tapi kamu nyaman sama dia. Nyaman ya. Karena yang saya rasakan tuh ya sama-sama nyaman gitu. Karena kalian berdua ini tahu ya bagaimana caranya saling melengkapi, saling mengisi gitu. Bahkan juga beberapa di antara mereka ini orang yang sepertinya selalu ya peduli terhadap diri kamu, selalu membantu kamu ketika kamu sulit ya. Bahkan beberapa di antara mereka juga selalu menjadi support system ya yang baik bagi diri kamu. Kita lihat lagi bagaimana ciri-cirinya dia, seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Oke, dia adalah seseorang yang sepertinya pemikir ya. Jadi mungkin bagi orang lain ringan, tapi bagi dia berat. Kamu sama dia sama-sama terjebak dalam suatu hubungan ya dengan seseorang yang sama-sama pemikir. Jadi kayak pemikir tuh gimana sih? Ya mungkin bagi aku ya, kayak misalkan kejedot tembok itu sesuatu hal yang ringan, tapi bagi kamu tuh wow, ini tuh berat banget, sangat menyakitkan. Nah, seperti itu. Mungkin yang bagi orang lain terlihat sepele, tapi bagi kamu berat. Gitu. Kamu sama dia sama-sama pemikir. Makanya terkadang ketika salah satu di antara kalian ada masalah, kalian nggak mau cerita, kalian nggak mau sharing. Kenapa? Ya karena kamu tahu gitu ya bagaimana kapasitas kebaperan dia, dan dia pun juga sama, tahu bagaimana kapasitas kebaperan kamu. Makanya ketika kamu sedang ada masalah, lebih baik kayak kamu tuh mendiam atau mengunci. Ketika kamu bercerita ke dia, maka itu tandanya masalahnya udah ugal-ugalan ya. Udah bukan masalah ringan lagi. Seperti itu. Kita coba lihat ya. Bagaimana ciri-cirinya dia, seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilanganmu. Bagaimana ciri-cirinya dia? Wow, saya melihat ya, beberapa di antara kamu saat ini sedang terikat dengan seseorang yang memiliki perbedaan usia. Ada yang beda keyakinan, ada juga yang beda ras, beda suku ya. Tapi menurut aku tuh apapun perbedaan yang terjadi dalam hubungan kalian, yang terpenting kalian bisa sama-sama saling menerima ya. Itu akan sangat berwarna ya. Karena jika dilihat dari energinya, ada ya yang sempat tuh merasa ragu ya, apakah mungkin gitu aku tuh jalan sama aku, terutama bagi kamu yang mungkin adanya perbedaan keyakinan. Ini kan kayak benar-benar bisa memicu terjadinya pertentangan ya.
pertentangan dari berbagai pihak keluarga. Tapi orang ini selalu berusaha meyakinkan kamu ya agar kamu tuh tidak merasa cemas. Dia yakin bahwa segala sesuatu yang dimulai dari niat yang baik pasti semesta akan memberikan jalan ya untuk membuat kalian tuh benar-benar bisa bersatu. Seperti itu. Karena ada ya kayaknya di antara kamu tuh yang sempat nggak pede gitu. Ini tuh kita tuh bakal dapat restu nggak sih gitu ya. Aku muslim, kamu non muslim gitu ya. Atau sebaliknya. Tapi aku sayang sama kamu ya. Jadi kayak ada yang ragu gitu. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya akan ada rencana dia untuk datang menemui kamu. Ya, nggak tahu ya datangnya dia ini datang untuk apa, apakah datang untuk melamar kamu, apakah datang untuk menyatakan perasaan cinta dia kepada kamu, atau memang ya dia datang untuk mengobati rasa rindu dia. Yang jelas ya, selama orang ini hadir dalam kehidupan kamu, kamu tuh merasa hidup kamu tidak kesepian lagi. Karena orang ini mampu ya menjadi warna baru dalam kehidupan kamu. Dan beberapa dari dia juga, saya melihat ya, ingin selalu menjadi pengobat ya, pengobat segala obat, pengobat luka ya. Kita cek lagi ya bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Wow, saya melihat ya beberapa di antara kamu saat ini sedang berdealing dengan seseorang yang sudah mempunyai anak ya. Atau mungkin ya jika kamu cowok gitu, artinya kamu berdealing dengan seorang janda, atau mungkin sebaliknya ya. Jika kamu cewek, kamu saat ini sedang berdealing dengan seorang duda yang sudah punya anak ya, 1 atau lebih. Dan di sini saya melihat ya, meskipun ada perbedaan status di antara kalian ya, tapi cinta dia ke kamu ini sangat tulus dan dia ingin berusaha selalu menjadi yang setia untuk kamu meskipun banyak godaan ya, tapi tidak membuat hati dia merasa goyah ya, karena memang tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu untuk serius, bukan untuk main-main. Jadi bagi kamu yang menganggap gitu ya bahwa orang itu hanya mungkin apa ya, ATM berjalan atau mungkin main-main aja, lebih baik urungkan niat kamu gitu, karena orang ini benar-benar serius ya sama kamu. Niat dia bukan just having fun lagi, tapi seriously. Kita coba cek lagi bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Oke, jika dilihat di sini ada kartu The High Priestess ya, dia adalah seseorang yang terlihat lugu ya, tapi dia orangnya pro ya. Dia orangnya terlihat kalem, terlihat polos gitu, tapi dia orangnya tuh kayak ya dia udah pro gitu, dia udah ahli ya dalam bidang percintaan. Bahkan beberapa di antara dia ini orang yang kayak wow, hasratnya sangat besar ya, hasrat yang terpendam, pengennya ketika dia deket kamu ya gitu ya, pengennya tuh pegang-pegang tanganmu kayak gitu. Tapi kamu jangan negative thinking dulu ya. Dia ini orang yang gak sembarangan berhasrat gitu aja tanpa adanya ikatan cinta. Ketika dia berhasrat sama kamu, artinya kamu luar biasa ya. Artinya kamu tuh punya daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kita cek lagi bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilanganmu. Ciri-cirinya seperti apa? Oke, ada King of Swords ya. Dia adalah seseorang yang sepertinya lebih suka menanti ya. Menanti apa? Menanti segalanya. Menanti kabarmu ya, menanti jawaban kamu ya. Karena dia orang yang gak mau memulai. Beberapa di antara mereka ini orang yang sangat pasif ya. Bahkan terlihat ya bahwa orang ini tuh orang yang kayak kurang pengorbanannya. Lebih banyak kamu yang berkorban ketimbang dia. Tapi kamu juga gak munafik gitu. Kenapa? Kamu tuh sayang gitu ya sama dia. Padahal hidup aku ini terlalu capek loh ya. Capek berkorban, capek memperjuangkan. Tapi aku kok ugal-ugalan banget ya sama kamu gitu. Kok sampai mau-maunya gitu. Padahal tuh banyak sekali loh orang-orang yang kayak mungkin ngingetin kamu gitu ya. Loh kenapa sih kamu tuh kok seberkorban itu sama dia, sedangkan dia aja effortnya ke kamu kurang gitu ya. Seperti itu guys. Gak tahu kenapa ya, bisa komentar aja kalian. Kita cek lagi bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Wow, hati-hati ya, di sini ada kartu The Magician yang menggambarkan dia adalah seseorang yang sepertinya pandai memanipulasi ya segala hal. Jadi apa yang dia katakan itu nggak sinkron ya sama perbuatannya. Mungkin dia berkata A tapi sebenarnya C gitu. Jadi kayak ada sisi kemanipulatifannya.
Dan di sini ya, karena kamu terlalu sayang sama dia, sehingga orang ini tuh sering banget loh ya berbohong ya di belakang kamu, entah di depan atau di belakang ya. Yang jelas tuh kayak banyak sekali kebohongan yang dia lakukan kepada diri kamu. Tapi karena saking sayangnya kamu ke dia, kamu tuh nggak sadar bahwa selama ini ternyata dia bohongin kamu ya, atau nggak setia mungkin. Kita cek lagi. Kita cek ya. Loh, kok kebalik ya? Kenapa ini guys? Kita coba cek lagi. Bagaimana ciri-cirinya dia seseorang yang tak ingin jauh darimu apalagi kehilangan kamu. Wow, ini sudah terbaca ya bahwa dia adalah seseorang yang sepertinya selalu ya tetap terus berada di dalam satu lingkaran yang sama meskipun kalian sering putus nyambung. Ya, jadi yang aku rasakan tuh gini ya. Cara dia menyikapi suatu hubungan tuh nggak dewasa ya, kurang dewasa, karena dia lebih suka menghindar dari kamu ketika dia berkonflik dengan kamu. Seharusnya ya seseorang yang dewasa itu kan ya dia bisa memposisikan diri dengan kebijaksanaannya bagaimana cara dia memecahkan suatu masalah. Sedangkan orang ini tuh nggak gitu ya, dia suka lari dari masalah gitu ya, suka ghostingin kamu, tinggalin kamu ya. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba dia muncul dan kayak kamu tuh udah nggak ngerasa heran gitu, karena beberapa dari dia ini nggak 1-2 kali loh seperti ini ya, dia berkali-kali. Tapi karena sabar kamu yang kuat, mental kamu yang hebat gitu, sehingga kayak kamu tuh masih bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri seperti sekarang. Kalau ditanya ya pengorbanan kamu nggak kurang-kurang ya, cuman dia aja yang orangnya agak lain ya. Oke. Terus kita coba cek lagi ya. Saya akan coba lihat di sini. Saya akan coba cek dulu. Saya akan coba cek bagaimana energi kamu dan dia ke depannya. Energi kamu dan orang ini, orang yang kamu fokuskan, orang yang malam ini sedang kamu bayangkan. Ada kartu Moon Cycles ya. Jadi akan ada siklus baru dalam hubungan kamu, di mana dari hubungan yang toksik menjadi hubungan yang indah, dari hubungan yang penuh dengan bencana menjadi hubungan yang membahagiakan ya, dari yang kesepian menjadi terhangatkan gitu ya, dari seseorang yang buruk berubah menjadi seseorang yang baik. Wow, menarik sih. Kita coba cek lagi bagaimana energi kamu dan dia ke depannya. Bagaimana energi kamu dan dia ke depannya. Wow, spiritual understanding ya. Jadi ke depannya saya melihat ya kamu dan dia lebih banyak ya berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Gunakan pergantian tahun ini ya untuk sebagai ajang ya transisi ya, sebagai ajang transisi yang buruk jadi yang baik gitu ya. Intinya aku kayak gimana ya, dalam artian tuh kan tahun baru harus ada yang baru ya, nggak boleh tetap gitu. Orang tuh harus berjalan ke depan, nggak boleh berjalan ke belakang gitu. Jadi kayak ya sudah, tinggalkan keegoisan kita ya, tinggalkan keangkuhan kita, tinggalkan kesombongan kita ya. Kita sambut tahun 2026 depan ini menjadi tahun yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena tahun 2025 ya memang banyak kenangan tapi banyak juga kesedihan. Kita lihat lagi bagaimana energi kamu dan dia ke depannya. Life review ya, nggak ada salahnya kok kita belajar dari masa lalu, nggak ada salahnya juga kita belajaran dari kegagalan, karena kegagalan adalah guru yang sangat berharga, guru yang paling berharga ya untuk segalanya. Jadi jadikan masa lalu sebagai pembelajaran diri agar menjadi pribadi yang lebih baik ya. Lupakan trauma atau luka lama, karena kayak gimana ya, trauma boleh tapi berlarut-larut dalam trauma jangan, karena itu akan menjadi penghambat jalan hidup kamu sendiri gitu. Karena kita berjalan ke depan bukan ke belakang. Kita cek lagi ya di sini. Bagaimana energi kamu dan dia ke depannya? Bagaimana energi kamu dan dia ke depannya? Kita lihat dulu. Wow, keluarga ya, akan ada pertemuan keluarga ke depannya. Bisa kamu ketemu keluarganya, atau dia ketemu keluarga kamu, atau mungkin akan ada pertemuan dari dua belah pihak keluarga ya. Saya melihat seperti itu, sangat menarik ya, sangat positif energi ke depannya. Saya akan lihat lagi bagaimana energi kamu dan dia ke depannya. Wow.
sangat menegangkan ya situasi hubungan kamu. Hubungan tuh nggak boleh tegang-tegang ya. Hubungan tuh harus ada sisi mencairnya. Jadi kayak ya harus ada yang terhibur, harus ada yang menghibur ya. Saling melengkapi, saling membahagiakan, saling mengisi, itu akan jauh lebih baik. Oke, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa silakan booking aja. Nomor kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.